Pertanyaan saya, ada ulama besar, bahkan beliau itu adalah seorang tafsir Quran, menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak benar masuk surga katanya. Nah, yang saya pertanyakan, apakah pendapat beliau itu benar atau gimana? Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, dalam riwayat yang sangat banyak sekali, Nabi Muhammad adalah orang pertama yang masuk surga, dan termasuk beliau adalah orang yang mempunyai surga paling tinggi, dan riwayat yang banyak sekali. Artinya sudah jelas Nabi Muhammad adalah tempatnya di surga. Dan itu sudah melalui nas dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang mengatakan Nabi Muhammad, kalau diyakini Nabi Muhammad tidak berhak mendapatkan surga atau tidak ada jaminan surga, maka dia keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Bagaimana? Orang pertama kali masuk surga siapa? Rasulullah. Nah, kalau Nabi Muhammad tidak ada jaminan surga, apa makna kemaksuman Nabi? Kecuali dialog akidah. Allah boleh memasukkan Nabi ke neraka, tapi kan tidak akan dimasukkan. Allah boleh memasukkan Abu Jahal ke surga, tapi kan tidak dimasukkan. Itu kan dalam dialog akidah. Tapi Abu Lahab itu boleh secara akal untuk dimasukkan ke surga, boleh. Karena apa? Surga yang punya Allah, terserah mau masukin siapa saja. Cuman Allah juga sudah ngasih tahu, tabbat yada Abi Lahab. Abu Lahab itu di neraka. Berarti Abu Lahab adalah neraka. Jadi kalau yang mengatakan Nabi Muhammad tidak mendapatkan surga, wah ini berbahaya sekali. Tapi kami menduga bahwasanya orang-orang kalau katanya alim dan sebagainya, mungkin sudah ada muqaddimah penyelewengan, mungkin kurang menghargai syariat Nabi Muhammad sebelumnya, atau mungkin mengentengkan syariat Nabi Muhammad, baik di dirinya, di keluarganya, atau yang lainnya, akhirnya bisa kepleset. Tapi kami tidak mengatakan mereka kafir, orang itu kafir. Paling babnya kepleset tadi itu. Kepleset, namanya orang kepleset. Dan paling sebaiknya orang kepleset itu ngaku, tidak usah berhujjah. Memang kita mendengar bahasanya, dan hujahnya pun hadis Nabi. La yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Tidak akan masukkan kalian ke surga amalmu. Wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah. Dijawab, dia membawa hadis itu katanya. Naam, wala ana illa in anta taghammadani Allah bi rahmatihi. Kecuali Allah telah meliputiku dengan rahmatku, dengan rahmatnya. Aku pun tidak akan masuk surga kecuali Allah meliputiku dengan rahmatnya. Dan hadis yang dipakai hujjah untuk membela diri itu justru ini hadis menunjukkan Rasulullah itu ahli surga. Ketukar ya. Memang orang kepleset. Justru hadis ini menunjukkan Rasulullah diliputi rahmat Allah dan berada di dalam surga. Nah, ini kadang-kadang begitulah namanya kepleset ya. Kepleset ya kepleset, kita doakan semoga Allah mengampuni. Cuman kalau meyakini Nabi Muhammad tidak berhak masuk surga, na'udzubillah. Keluar dari iman, bagaimana Nabi Muhammad dikatakan tidak ahli surga? Hati-hati. Nabi Muhammad adalah ahli surga. Ahli surga, imamnya ahli surga. Yang menjamin ahli surga adalah Allah sendiri. Melalui lidah Nabi Muhammad, banyak riwayat-riwayat. Nabi Muhammad adalah ahli surga. Jangan sampai ada yang berkata, kalau bicara akidah, ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati, bahwasanya Allah itu memiliki segalanya. Maka Allah pun masalah boleh aklam secara akal, boleh surga hancur. Tapi surga tidak hancur karena Allah mengabadikannya. Secara akal boleh dibolak-balik itu. Nabi masuk neraka, boleh wong neraka-nerakanya Allah. Akan tapi hakikatnya tidak begitu. Nabi di surga. Dalam kemuliaan itu. Maka itu adalah bab kepleset saja. Dan memang harus hati-hati kita ini. Kita memang kalau berguru memang tidak gampang ya. Siapapun dia, ulama gede kecil itu enggak kita lebih baik berguru dengan orang di kampung kita yang hanya ngajari alif ba ta. Ternyata dia adalah orang yang sangat takut kepada Allah, menjaga keluarganya dan menjaga itu. Jadi kemasyhuran seseorang tidak ada jaminan, akan tapi ketahuilah bahwa kita semuanya harus prasangka baik, semoga Allah mengampuni semuanya. Baik. Allah mengampuni semuanya. Cuman yang kami kaget dengar orang tersebut kok membela diri. Kalau seandainya bilang ngomong saya kepleset, aman dia. Oh, mohon maaf. Saya kepleset.
Membela. Yang diulang dalam webnya dia juga, saya buka webnya dia. Membela. Tak pikir pembelaan dari lisan. Dan dibela. Bela aja hadis itu. Lah, yang dibela justru hadis yang dipakai itu menghancurkan dia. Wong hadis itu menunjukkan justru Rasulullah di sorga. Maksudnya, memang Rasulullah pun tidak akan masuk sorga dengan amalnya. Akan tapi Rasulullah menjadi ahli sorga. Disebutkan di pungkasan hadis tersebut. Lah ini membela dirinya salah. Jadi pengennya membela diri. Coba orang insyaf. Sayyidina Umar bin Khattab melakukan salah. Akhta'tu, aku salah. Imam Syafi'i mengatakan, ana akhta'tu, aku salah. Sehingga Imam Syafi'i tidak pernah ragu menarik omongannya. Imam Syafi'i lihat. Imam omongan yang ada di Irak, ditarik kembali waktu berada di Mesir. Itu orang soleh, orang insyaf. Jadi kalau salah, salah. Apalagi masalah gede. Masalah besar urusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sebenarnya ada hubungannya dengan hati. Kalau orang punya hati, dengan sambung dengan Nabi akan berani ngomong macam-macam ke Rasulullah. Sekarang ada orang macam-macam. Ibu bapaknya Nabi Muhammad dikatakan di neraka. Lu kok rete, kok usil banget ngomong begitu. Ada lagi Pak, ada makat yang aneh-aneh. Coba, kita perlu. Urusan dengan Rasulullah adalah urusan yang sangat pribadi. Kalau orang punya urusan pribadi dengan Rasulullah, kecintaan, nggak akan terungkap yang aneh-aneh. Nabi Muhammad adalah ahli surga. Akan tapi mungkin orang kepleset. Kita tidak mengatakan kafir. Akan tapi kalau ada orang mengatakan Nabi tidak berhak masuk surga. Duh. Berarti riwayat-riwayat yang banyak itu dusta dong. Kalau Allah menjanjikan di dalam Al-Quran bahasanya orang yang taat ahli takwa di surga. Apakah Nabi tidak punya ketakwaan? Berarti kita mendustakan banyak dalam Al-Quran kalau Nabi tidak dalam surga. Allahu Akbar. Al-Quran menyebutkan uzlifat lil muttaqin, disiapkan untuk orang yang bertakwa. Banyak tentang ketakwaan. Wa'iddat lil muttaqin. Orang bertakwa. Apakah Nabi tidak punya takwa? Yang Nabi sendiri mengatakan at-taqwa hahuna. Nabi mengatakan ana atqakum wa ahsyakum lillah, aku paling bertakwanya di antara kalian. Artinya ya Nabi Muhammad loh penghuni surga yang pertama. Kok dikatakan tidak berhak masuk surga? Kepleset. Kalau kepleset paling enak. Allah. Imam-imam besar ngajari. Mana lebih gede orang-orang akhir zaman. Alim-alimnya orang hari ini tidak akan ada apa-apanya dengan kukunya Imam Syafi'i radhiyallahu. Tapi kalau imam dulu itu sederhana. Dia sering punya pendapat dua. Sampai Imam Syafi'i itu saking insyafnya. Aku tidak rela jika ada orang meriwayatkan omonganku waktu di Irak dulu. Nah, ngomong gitu. Itu dulu. Sekarang berubah saya. Oh. Orang salah bisa. Orang kepleset mungkin, tapi segera insyaf, astagfirullah. Tapi kalau sudah membela, aduh, musibah. Membela, berarti kalau membela, yang di dalam hati pembela, kesalahannya adalah lebih gede, yaitu kesombongan. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Dan urusan dengan Nabi Muhammad. Dan memang ada beberapa orang yang tidak kita masukkan di radio kita, karena urusan akidahnya. Kedekatan dengan kaum-kaum yang akidahnya sesat. Mulai dari kaum liberal, dan termasuk yang bersangkutan itu sangat dekat dengan orang liberal. Dan sangat dekat dengan orang-orang yang akidahnya sesat. Itulah makanya ya kalau diplesetkan oleh Allah memang waktunya biar orang tahu. Nah, karena dia sangat dekat dengan orang liberal. Bahkan liberal, pendukung liberal dan juga kaum Syiah dan seterusnya banyak didukung. Dan memang begitulah Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Allah yang Maha ngerti. Allah yang Maha kuasa untuk menunjukkan kepada siapapun. Sebab kalau siapapun yang menghujat, orang selalu berkata, dia lebih alim dari kamu. Dia lebih pintar dari kamu. Dia lebih bergelar dari kamu. Akan tapi begitulah Allah jatuhkan. Maka takutlah kepada Allah. Urusan akidah. Pembela liberalisme adalah tidak benar. Biarpun ilmunya selangit. Pembela liberalisme tidak pandang siapapun yang membela, dia adalah sesat. Karena dia adalah merusak agama. Dan yang bersangkutan sangat dekat dengan liberalisme. Hati-hati. Karena memang urusan liberal itu penting. Hati-hati. Dan sebetulnya sudah perlu untuk disebut orang-orang yang mendukung liberalis. Karena apa? Menyebut nama-nama ahli bid'ah bukan satu ghibah lagi. Bukan gunjingan lagi. Karena demi keselamatan ummah. Apalagi orang yang masyhur, orang yang dipandang jika melakukan kesalahan. Tapi terbukti dong. Terbukti dari tulisan-tulisannya, dari buku-bukunya. Kalau hanya katanya orang, hati-hati. Kami biasanya mengira katanya, akan tapi kita menemukan dalam beberapa bukunya dan tulisannya, dan masih banyak yang nyampe, ternyata sangat dekat dengan akidah-akidah yang membahayakan. Baik, semoga Allah mengampuni. Dan doa kita untuk mereka-mereka orang semacam itu. Dan dia bukan orang yang pertama. Dia bukan orang yang pertama. Bahkan kita pernah dialog dengan satu orang yang katanya profesor,
Mengatakan Nabi Muhammad juga bersalah. Ulama kan bisa bersalah, Nabi Muhammad saja bisa salah. Dulu kepleset. Cuman masih salah, ini masih ringan dibanding nggak masuk surga tadi lu. Ini yang mengatakan Nabi Muhammad salah, ini masih salah dia. Tapi kesalahannya lebih gede yang mengatakan tidak masuk surga, tidak ada jaminan surga. Kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad salah, wah. Ini memang salah dia. Tapi kalau urusan surga, innalillah. Subhanallah. Begitulah Allah. Makanya hati-hati ya. Urusan akidah. Berguru dengan orang yang jelas-jelas. Sanad ilmunya jelas dari guru sampai Rasulullah. Kedekatannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah mengampuni semuanya. Dan yang bersangkutan termasuk orang yang pernah dialog dengan kami itu yang mengatakan Nabi pun bisa bersalah. Setiap saat kita memohon ya Allah berikan kesadaran. Dan semoga kembali ke jalan yang Qur-Ridho ya Allah. Termasuk yang barusan kejadi beberapa hari yang lalu mengatakan Nabi tidak dapat jaminan surga. Semoga Allah berikan kesadaran. Kita lebih senang seperti itu. Kita lebih senang sadar, tobat, kembali kepada Allah, lalu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah. Hendaknya kaum muslimin itu punya hati, hendaknya kaum muslimin punya sifat. Memaafkan, mendoakan dan seperti itu.